Surat Fussilat ayat 30 ini merupakan kabar gembira orang-orang yang istiqomah. Kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang istiqomah di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atasnya, dia lurus di dalam akidah itu. Allah kabarkan, Allah beritahukan orang-orang yang istiqomah di atas akidah tersebut disebutkan oleh Allah. Satu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pembawa pintu rahmat turun mendatangi mereka. Malaikat pembawa rahmat turun mendatangi mereka. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam akidah itu saat menjelang kematiannya didatangi oleh malaikat rahmat. Sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya ayat ini, kapan malaikat rahmat itu datang kepada orang-orang yang istiqomah? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, indal maut, saat orang-orang yang istiqomah itu menjelang kematian. Itu malaikat rahmat datang kepadanya, menemuinya, mendatanginya, menjumpainya. Untuk apa? Memberikan kabar gembira. Ada 3 kabar yang disampaikan oleh malaikat rahmat ini. Ada 3 macam berita yang dikabarkan oleh malaikat rahmat kepada orang-orang yang istiqomah di dalam bertauhid kepada Allah. Apa kabar beritanya? Pertama, malaikat rahmat itu berkata, alla takhafu, wahai orang yang istiqomah, wahai orang yang akidahnya lurus, jangan kamu takut. Ini kabar yang pertama. Jangan sekali-kali kamu merasa takut. Apa maknanya? Jangan kamu takut dengan tempat yang akan kamu tuju. Karena pada saat peristiwa itu dikabarkan oleh Nabi SAW, itu antara neraka, antara surga, peristiwa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat rahmat memberikan tahu kepadanya, alla takhafu, jangan kamu takut dengan tempat yang akan kamu tuju, yang sebentar lagi kamu akan masuk di dalamnya, yang sebentar lagi kamu akan menjadi penghuninya. Kamu jangan takut dengan tempat yang akan kamu tuju ini. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan engkau khawatir dengan keluarga yang akan kamu tinggalkan. Kamu jangan takut dengan tempat yang akan kamu tuju, dan jangan khawatir dengan keluarga yang akan kamu tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nahnu awliyaukum. Berita yang ketiga, wa absyiru bil jannah, dan berikan kabar gembira mereka, bergembiralah kamu dengan surga yang telah disediakan untukmu. Ada 3 kabar gembira menjelang kematian orang-orang yang soleh, orang-orang yang tekun di dalam ibadah, orang-orang yang istiqomah di dalam akidah, mendapat 3 kabar berita yang menggembirakan. Berita pertama tadi apa? Jangan kamu takut dengan tempat yang akan kamu tuju.
Berita yang kedua, jangan kamu khawatirkan keluarga yang akan kamu tinggalkan. Berita yang ketiga, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah untukmu. Pak, Ibu, ketika orang akan bepergian, meninggalkan keluarganya yang selama-lamanya, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, bepergian yang tidak akan kembali, dan dia akan sendirian di tempat tersebut, lalu mendapat kabar seperti ini, lalu mendapatkan berita seperti ini. Inilah kepergian yang menyenangkan, inilah kepergian yang sangat membahagiakan, inilah kepergian yang sangat menggembirakan. Siapa dia? Orang-orang yang istiqomah di dalam akidah, orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, orang-orang yang lurus keyakinannya ketika saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu merupakan tiket tertinggi kita. Akidah yang lurus, akidah yang sahih, akidah yang benar merupakan tiket terbesar untuk mencapai orang-orang yang sukses. Sehingga orang-orang di atas kesolian, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqomah itu diwafatkan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Masya Allah, cara mewafatkannya, cara mencabut ruhnya dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menjelaskan peristiwa ini di surat An-Nahl. Mari kita lihat surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Apa artinya baik di sini? Ini disebutkan oleh para mufassirin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah salimun minal kufr. Pertama, orang yang selamat dari kekafiran. Itu nanti ada pembahasan kolbun salim. Tuh, ketemunya di sini nanti. Hati yang selamat. Kita buka dulu surat Asy-Syu'ara. Kita lihat dulu surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 dan 89. Kita simak surat 26 ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iya, ini yang diminta oleh para ulama tadi itu, Pak. Allahummarhamna yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala bukaul habib. Para ulama berdoa, ya Allah rahmatilah kami, kasihanilah kami di hari obat semua dokter tidak bermanfaat,
Di hari tangisan orang-orang yang tercinta tidak berguna. Kapan itu? Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah tadi, kalla idza balaghatit taraq. Itu terjadi pada saat ketika roh sudah di kerongkongan. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan orang dalam nazak, kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan orang dalam syakarat, itu Masya Allah, Pak. Ya, mata terbuka lebar, mulut terbuka lebar, nafas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nafas itu lewat kerongkongan Pak hari itu. Sehingga orang yang mengambil nafas itu tidak lagi melalui hidung yang sebiasanya. Jalurnya sudah dirubah oleh Allah. Dan itu dokter tidak berkuasa untuk mengembalikan. Makanya ayat berikutnya mengatakan, kalau roh sudah di kerongkongan sudah seperti itu, mata terbuka lebar, mulut terbuka menganga, nafas sudah terengah-engah demikian, dikatakan ayat berikutnya, kalla man raq, wakila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kalau sudah demikian ini? Kalau sudah demikian ini, siapa yang bisa menolong? Itulah doa para ulama. Kasihanilah kami pada hari itu, sayangilah kami pada hari itu. Maka disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara di sini. Kita lihat surat Asy-Syu'ara tadi, surat 26 ayat 88 dan 89. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Kalau memang nyawa itu, kematian itu bisa dibeli orang-orang kaya, tidak ada yang mati, Pak. Siapapun dia, apapun jabatannya, ketika roh sudah di kerongkongan, siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa menolong? Anak-anak kecil yang nangis gak mampu menghentikan prosesi pencabutan roh. Istri yang sangat mencintai orang tua yang sangat menyayangi gak mampu membendung kematian ini. Allah katakan hari itu, itulah hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Kalau begitu, apa yang berguna pada hari itu? Kalau begitu, apa yang bermanfaat pada hari itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah katakan di ayat 89, illa man atallah biqalbin salim. Saat harta tidak berguna, saat anak-anak tidak lagi bermanfaat, maka hari itu yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat. Maka disebutkan di dalam ayat tersebut, surat apa tadi yang terakhir kita buka, surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. Bagaimana Allah mewafatkan orang-orang dengan cara yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mewafatkan orang-orang soleh dengan cara yang terbaik. Thayyibin. Siapa mereka? Salim minal kufur, orang yang selamat dari kekafiran, wasyirk, dan selamat dari segala kesyirikan. Tuh satu. Yang kedua, salim minal ma'as, orang-orang yang hatinya selamat dari maksiat. Nanti dilihat dalam tafsir para ulama. Salim minal ma'as, orang-orang yang hatinya terbebas dari kemaksiatan. Yang ketiga,
Salimum minad danas wadzunub, orang yang hatinya selamat dari dosa dan dari kotoran-kotoran. Hatinya selamat dari dosa dan dari kotoran-kotoran. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Apa ada orang selamat dari dosa? Pertanyaannya, apa ada orang selamat dari dosa? Jawabannya pripun? Ada apa enggak orang selamat dari dosa? Tidak ada. Illa masya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, al-anbiya wa minal mursalin, para nabi dan orang para rasul. Yang pertama, al-anbiya wal mursalin, yakni para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang maksum. Ketika akan berbuat salah, turun ayat. Coba ibu bapak bisa bayangkan Nabi SAW ketika merengut saja, merengut ini Pak, turun ayat, sehingga merengutnya langsung cair. Ini Nabi SAW akan berbuat salah. Nabi itu manusia biasa, Pak. Ada keinginan, ada syahwat, ada nafsu. Hanya saja ketika Nabi akan mengeluarkan syahwatnya itu turun ayat. Begitu loh. Turun ayat. Bukan tidak punya peluang dosa. Peluang dosa itu ada. Makanya beberapa kali ayat turun negur kepada Nabi, mengingatkan Nabi, ojo dilakoni sing kaya ngono kuwi. Itu Nabi, Pak. Begitu akan keliru turun ayat, sehingga Nabi selamat dari kesalahan. Nabi medudut saja turun ayat. Lah kalau kita medudut sampai mencret ya. Allah. Ini itu yang pertama. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mulia dan istimewa, diwafatkan dalam keadaan baik. Yang kedua siapa? Yang kedua, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah setelah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang diwafatkan Allah setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Nabi masih hidup, ketika dalam peperangan, ketika Nabi akan perang, ada orang musyrik yang tidak memusuhi Islam. Orang musyrik ini kagum kepada Nabi, cinta kepada Islam, kagum kepada Islam. Lalu datang saat perang terjadi. Orang musyrik ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku mencintai agamamu. Saat ini engkau perang dengan orang-orang kafir. Aku ingin membela ada di pihakmu. Aku langsung perang atau syahadat dulu? Aku langsung gabung perang untuk membela agamamu dan syariatmu, atau aku harus masuk Islam dulu? Apa kata Nabi? Kamu masuk Islam dulu baru perang, kata Nabi. Akhirnya orang ini masuk Islam di situ. Ya Rasulullah, kalau begitu aku minta kepadamu untuk menjadi saksiku. Hari ini aku memeluk agamamu. Dia bersahadat di depan Nabi SAW. Begitu setelah bersahadat di depan Nabi, Nabi mengatakan, baik, setelah kamu selesai bersahadat, bergabunglah dengan kaum muslimin. Maka dia pun berlari, bergabung dengan kaum muslimin dan meninggal dunia, terbunuh di tempat itu. Nabi tersenyum melihat itu. Apa kata Nabi? Betapa cepatnya dia masuk surga, katanya. Dia baru masuk Islam, baru bersahadat, kemudian gabung ikut perang dan meninggal. Apa kata Nabi? Betapa cepatnya dia masuk surga. Itu pelajaran penting bagi kita, Pak. Orang yang meninggal dunia setelah melakukan taubat. Dan yang ketiga, siapa mereka? Orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kematian istimewa ini adalah orang-orang yang istiqomah. Dan perlu kita tahu, di dalam agama kita ini
ada 3 jenis ibadah yang paling sulit. Ada 3 jenis ibadah yang paling berat. 1, ikhlas. 1, ikhlas itu ibadah yang paling sulit dan paling berat. Yang kedua, sabar. Itu ibadah yang paling pahit. Sabar itu kalau dibahas enak didengar, sejuk di hati, contoh-contohnya mengagumkan, tapi paling gak enak ketika dilakukan. Gimana? Makanya kalau kita ada teman punya masalah, diuji dengan ujian yang berat, lalu kita datang, enak ngomongnya, jari sing kena musibah, enak lambemu. Astagfirullah. Itu Pak paling berat. Yang ketiga, ibadah yang paling sulit, ibadah yang paling berat, yang tidak mudah ditempuh oleh siapapun adalah istiqomah. Ini ibadah yang paling sulit, ibadah yang paling berat. 1 apa tadi? Ikhlas. Tuh mati-matian. Imam Hasan Al-Basri ditanya, ya Imam, man asyaddul ibadah, ibadah yang paling sulit itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ikhlas. Nanti akan dikupas di kajian-kajian mendatang, apa sebabnya kok ikhlas itu berat. Dan kita berpeluang besar untuk tidak ikhlas. Kenapa? Sebab-sebabnya itu kita punya semua. Ada 3 sebab ikhlas itu sulit untuk dikerjakan. Ada 3 sebab kenapa ikhlas itu berat, dan 3 sebab itu kita punya semuanya. Tak kasih bocorannya saja 1. Hubbul hamd, cinta dengan pujian. Angkat tangan, siapa yang tak suka kalau dipuji? Sopo sing gak seneng nek dipuji? Berpeluang riak gitu nih. Pun itu aja ya. Nah, ini ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang dahsyatnya sakaratul maut. Sampai Nabi sendiri pun merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Para nabi, para rasul merasakan semuanya. Oleh karena itu kita diminta berlindung kepada Allah dari beratnya sakaratul maut ini. Dengan doa yang dibaca Nabi, yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ada 2 macam doa tadi. Yang pertama, apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala sakaratil maut, atau Allahumma hawwin alayya fi syakarat. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi syakaratul maut. Dan yang kedua, ya Allah, berilah aku kemudahan, berikan aku keringanan di dalam menghadapi syakaratul maut. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semuanya, dijauhkan dari beban-beban yang mengerikan ini, diselamatkan dari beban-beban yang sangat dahsyat ini. Kajian berikutnya, materi yang akan kita bahas adalah menjemput kematian terindah. Menjemput kematian terindah. Artinya apa? Bagaimana caranya, amal apa yang harus kita lakukan untuk bisa memetik husnul khotimah. Karena kematian itu cuma ada 2, Ibu. Ya, jenis kematian sudah kita ungkap, macam-macam cara Allah mewafatkan manusia. Hanya saja jenisnya cuma 2. 1, orang dicabut saat dalam kebaikan, yang kemudian berakhir dengan kebaikan, itu yang disebut dengan akhir yang baik, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Itu jenis kematian pertama, diwafatkan dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Allah mewafatkan orang ini dalam keadaan Allah sedang ridho kepadanya. Ini akhir yang baik yang disebut dengan husnul khotimah. Ada kalanya orang yang mati di saat Allah sedang murka kepadanya. Ini yang disebut dengan akhir yang buruk, atau yang disebut dengan su'ul khotimah.
Persoalannya bagaimana cara agar kita bisa meraih husnul khotimah, dan apa sebab-sebab orang diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Menjadi materi kita di kajian yang akan datang, insya Allah menjemput kematian terindah, akan kita pelajari bersama-sama nanti insya Allah. Semoga Allah menolong kita dalam setiap kebaikan, Allah menjaga kita dalam setiap keburukan. Demikian kajian kita di pagi ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh. Allah masukkan kita sebagai orang-orang yang istiqamah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.